Memang, wanita yang menjadi primadona kampus itu tidak pernah gagal dalam menarik perhatian orang di sekitarnya. Cantik, kaya, menarik, ramah, dan juga sangat baik pada orang yang menurutnya pantas mendapat kebaikan dari sikapnya. Lengkap sekali, apa-apa ada pada diri Dila. Sehingga banyak orang juga yang iri kepadanya. Padahal mereka tidak tahu saja kehidupan yang Dila rasakan sebenarnya. Memiliki semua itu, tidak serta-merta membuat Dila hidup dalam batas aman dan nyaman. Lebih lagi ketika melihat latar belakangnya yang merupakan putri tunggal dari keluarga Atmaja. Nggak usah tebar-tebar hormon mulu, ucap seseorang yang melangkah mendekat ke arah Dila. Dila menoleh, menurunkan sedikit kacamata hitamnya dan menatap seseorang yang mendekat ke arahnya. Di detik berikutnya, Dila menarik satu sudut bibirnya ke atas. Tersenyum begitu sinis ke arah orang tersebut. Cek, tengkorak hidup yang datang, ujar Dila sembari membenahi kacamatanya lagi. Tentu saja, perkataan Dila barusan benar-benar membuat geram wanita yang kini berdiri tidak jauh dari Dila. Nggak usah kecentilan deh, lo. Sok cantik banget jadi orang, sahut wanita itu dengan nada sinis. Namun, tidak berpengaruh sedikit pun bagi Dila. Justru Dila tampak mengabaikan wanita itu dan berlalu dari sana. Nggak penting, ucap Dila sembari berlalu meninggalkan wanita yang kini sedang mengumpat dirinya. Respon Dila yang seperti itu, membuat wanita yang tidak dianggap tersebut meneriakkan namanya dengan sangat lantang. Adila Atmaja, sialaan, teriak wanita yang tidak lain ialah Amira, sahabatnya sendiri. Di mana wanita itu langsung mengejar Dila yang sudah jauh dengannya. Sedangkan Dila tertawa begitu puas bisa mengerjai Amira. Bahkan Dila sampai menoleh ke belakang dan menjulurkan lidah ke arah sahabatnya yang tengah kesal akibat ulahnya. Amira segera menyusul dan langsung merangkul bahu wanita itu. Gimana rasanya? Katanya kan kalau untuk kali pertama itu rasanya seperti itu. Benar nggak sih? Amira mencecar Dila dengan berbagai pertanyaan yang mungkin terdengar sangat tabu sekali. Dila langsung meremas mulut Amira yang nyerocos tiada henti. Lebih lagi karena pertanyaan dari Amira tadi, membuat mereka sekarang ini mendapat lirikan yang entah apa artinya. Yang jelas, tidak banyak wanita yang suka dengan Dila. Hal itu berbeda jika dengan para laki-laki. Mereka akan dengan senang hati memuja Dila. Kamu tuh kalau nanya satu-satu kek, mana lagi jalan juga kayak gini. Tuh, diliatin terus kan dari tadi. Bentar lagi masuk berita gosip lagi deh aku, tegur Dila ketika Amira akan melayangkan protes kepadanya. Sebab remasan dari jari jemari Dila yang lentik itu tetap saja terasa begitu panas di bibir Amira. Dan Dila sangat tahu itu. Ya elah, Dil, kayak yang baru masuk majalah gosip saja loh, sahut Amira terdengar begitu menyebalkan. Karena memang bagi Dila bukan hal asing lagi jika dirinya digosipkan di kampus ini. Orang hampir setiap hari lo tebar hormon mulu. Tuh, si ulet bulu pada kepanasan lihat lo diikutin kayak gini, beritahu Amir lagi. Dila pun menoleh ke belakang. Benar apa yang dikata Amira. Mereka diikuti oleh beberapa pria yang tengah membawa bunga dan coklat. Kebetulan juga ini bulan kasih sayang. Di mana sebentar lagi tanggal yang digadang-gadang sebagai hari kasih sayang itu tiba. Atau istilah kerennya disebut dengan sebutan hari Valentine. Cek, norak banget sih mereka. Pakai bawa-bawa begituan segala, gumam Dila sedikit berbisik kepada Amira. Cek, norak banget sih mereka. Pakai bawa-bawa begituan segala, gumam Dila sedikit berbisik kepada Amira. Karena tidak mau kalau sampai suaranya didengar oleh mereka dan sampai menyakiti perasaan mereka. Dila masih punya hati untuk hal yang satu ini. Namanya juga mau Valentine Day, Dil. Ya maklumlah, balas Amira. Dih, hari kasih sayang tuh nggak perlu jatuhin tanggal kayak gini juga kali. Kalau memang benar-benar sayang, nggak perlu 1 tahun sekali nunjukinnya. Setiap hari juga malah bagus. Amira menggeleng kepala mendengar ucapan Dila barusan. Emang susah sih kalau ngomong sama orang yang nggak pernah rasain cinta sama sekali, jadi kayak ngomong sama pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati sama sekali. Cek cek cek, menyedihkan sekali, ujar Amira sembari meledek Dila yang memang belum pernah merasakan cinta selama ini. Hubungannya dengan para lelakinya itu hanyalah untuk kepuasan dan kesenangan semata. Tanpa melibatkan hati atau perasaan sama sekali. Dila yang sedikit kesal pun mendorong bahu Amira hingga wanita itu sedikit oleng ke samping. Tetapi segera Dila tarik dan tahan. Dih,
Biar begitu aku udah pernah rasain apa yang belum pernah kamu rasain selama ini, Mira. Balas Dila begitu bangga dengan pencapaian yang baru saja Dila dapatkan. Yakni melepas keperawanannya dengan cara dan tujuan yang sangat konyol sekali. An asterisk Erlo, sahut Amira yang justru mendapat kekehan dari Dila. Emang dasar cewek gila sih, lo Dil. Orang digituin malah seneng banget. Dan lebih parahnya lagi tuh gue. Kenapa juga mau temenan sama lo yang kayak begini, imbu Amira yang kemudian memberi jarak dengan Dila. Karena cuma aku yang bisa ngertiin kamu, sahut Dila sambil memainkan alisnya. Mereka pun tertawa, menertawakan mereka sendiri yang tidak ada benarnya. Namun, karena kekurangan itulah bisa membuat mereka saling melengkapi. Udah deh, mending buruan masuk ke kelas. Keburu Bu Mawar nanti masuk, ucap Dila yang memang tidak mau ketinggalan sedikit pun kelas dosen yang satu itu. Amira pun setuju. Ia juga menyukai dosen yang satu itu. Meskipun beliau tahu kehidupan mereka jika berada di luar kampus, akan tetapi beliau sama sekali tidak mengkritik. Tidak seperti beberapa dosen yang tidak sengaja melihat kehidupan malam mereka. Terkadang menceramahi mereka, menganggap dirinya sendiri suci. Padahal dia sendiri juga sama saja. Mungkin malah lebih parah. Soalnya kebanyakan dari dosen yang mereka temui sudah berkeluarga. Meninggalkan urusan orang lain, Dila dan Amira pun segera duduk di tempat mereka. Bersiap untuk mengikuti kelas Bu Mawar yang akan dimulai beberapa menit ke depan. Namun, sudah hampir 20 menit mereka menunggu, tidak ada tanda-tanda Bu Mawar masuk ke kelas mereka. Membuat suasana di kelas mulai gaduh. Ada juga di antara mereka yang memilih untuk segera keluar, atau mungkin langsung pulang. Sebab ini merupakan jam terakhir di kelas mereka hari ini. Tumben lama banget Bu Mawar, ucap Dila yang juga mulai bosan. Mungkin lagi ada halangan kali, ya, sahut orang yang duduk di belakang Dila. Orang itu menyembulkan kepalanya di sela antara Dila dan Amira. Sontak, hal itu membuat Amira mendorong kepala pria itu agar kembali ke tempatnya. Nggak usah gitu juga kali kepalanya. Kayak jerapah aja deh, bisa manjang-manjang gitu. Pria itu terkekeh melihat Amira yang kesal. Daripada kalian cuma berdua aja, kan nggak baik. Mending sama gue juga, lebih rame, sahut pria itu. Sedangkan Dila tidak lagi memperhatikan mereka. Wanita itu sibuk dengan ponselnya yang baru saja ada notif email masuk. Walaupun masih kuliah, Dila juga sudah terjun ke perusahaan papanya. Meskipun sifatnya tidak pokok, tetapi Dila lebih sering dihubungi untuk dimintai konsultasi. Di saat itulah, ada seseorang yang masuk dengan membawa laptop yang biasa dibawa Bu Mawar. Orang itu masuk ke dalam kelas mereka. Bukannya pada diam karena dosen pengganti datang, tetapi suasana kelas bertambah riuh. Tatapan pria itu jatuh pada sosok Dila yang tidak peduli sama sekali dengan sekitarnya. Wanita itu tetap menatap ke bawah, sibuk dengan dunianya sendiri. Membuat sudut bibir pria itu tertarik ke atas.